Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa ali ashabihi wa hadru masyayikhina wa walidina wa mu'allifi kutubina wa jami' talamidina tilmizatina radhiyallahu anhu wa ghafarallahu lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujib as-sailin. Wa qad qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, inna amaniyal maghfirati qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalisa, yakni minal a'mal as-salihah. Syekh Hasan Basri menyampaikan bahwa berharap ampunan dari Allah tanpa ada upaya atau disebut amaniyal maghfirah ini sungguh telah mempermainkan, telah menipu banyak kaum, ya, sehingga mereka keluar dari dunia ini betul-betul dalam keadaan bangkrut alias tidak memiliki amal-amal solih, karena dia berharap ya seperti kemarin bahwa Allah Maha Pengampun, tertipu dengan ucapan-ucapan orang yang tertipu. Allah Maha Pengampun, Allah tidak butuh ibadah kita, Allah Arhamur Rahimin. Sehingga mereka kemudian mengabaikan amal soleh dan meremehkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dia tetap akan melakukan maksiat-maksiat itu, sehingga banyak diantara mereka yang kemudian tertipu dengan ungkapan seperti itu atau amaniyal maghfirah tadi, sehingga mereka keluar dari dunia ini tanpa memiliki amal baik, artinya bangkrut. Wa qala rahimahullah, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khaufan wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan. Syekh Hasan Al-Basri beliau menyampaikan bahwa seorang mukmin itu akan mengumpulkan amal-amal baik sekaligus mengumpulkan rasa takut, ihsanan wa khaufan, karena terdorong rasa takut akan Allah, akhirnya orang mukmin ini melakukan amal-amal baik, ya karena terdorong oleh rasa takut, sehingga dalam diri seorang mukmin ini selalu ada khauf, ya, rasa takut dan berharap atau roja, sehingga mereka melakukan amal baik, melakukan ihsan. Karena ada dua hal ini tadi, satu ada khauf dan ada roja. Tapi berbeda dengan orang munafik. Wa innal munafiqo jama'a isa'atan wa amna. Kalau orang munafik, dia mengumpulkan perbuatan-perbuatan jelek dan dia merasa aman dari Allah, merasa aman dari siksa Allah, ya karena tertipu dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang semisal mereka, bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu belas asih, Arhamur Rahimin, Allah itu tidak kepingin hambanya masuk neraka. Nah itu, jadi tidak kepinginnya Allah hambanya masuk neraka ini dibuktikan dengan bagaimana Allah memberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Idza hamma abdi bihasanatin walam ya'malha, dalam hadis qudsi Allah berfirman, katabtuha lahu hasanatan,
kalau ada hambaku berniat melakukan kebaikan dan belum dilaksanakan, aku akan tulis satu kebaikan. Fa in amilaha, kalau dia melakukan amal baik tadi, katabtuha bi asyri katabtuha bi asri hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin. Aku akan catat 10 kebaikan sampai 700. Tapi sebaliknya, wa idza hamma 'abdi bi sayyi'atin wa lam ya'malha lam aktubha alaihi. Kalau ada hambaku berniat berbuat jelek dan dia belum melakukan, aku tidak catat kejelekan itu bagi dia. Tapi fa in amilaha katabtuha sayyi'atan wahidatan. Nah ini bonus-bonus seperti ini. Kalau ada orang niat jelek, tidak akan saya catat jelek, kecuali kalau dia melakukan kejelekan itu, baru aku catat 1. Tapi kalau ada orang niat baik belum dilakukan, sudah aku catat 1. Kalau dilakukan aku catat 10 sampai 700 kali. Nah, ini bukti bahwa Allah ingin hamba-hambanya itu masuk surga semuanya. Karena itu Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini berpotensi masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Sahabat yang lain bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, sinten tiyang sing mboten purun dilebokno surga niku Gusti? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, kata Rasul, dia yang akan masuk surga. Orang yang tidak taat kepadaku, dia orang yang tidak mau dimasukkan ke surga. Jadi karena itu apalagi pada bulan Ramadan seperti ini, Allah ini membuka peluang luar biasa, barokah, kemudian fasilitas-fasilitas di bulan Ramadan ini untuk mereka yang berpuasa. Satu kebaikan ini dicatat luar biasa oleh Allah tanpa terhitung untuk puasanya. Sebaliknya bagi orang yang berbuat jelek di bulan Ramadan ini juga akan berlipat-lipat, dosanya juga akan berlipat-lipat. Karena itu sangat rugi kalau ada orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ini rugi sekali. Karena di sini Allah membuka pintu taubat, pintu maghfirah itu selebar-lebarnya bagi orang yang bertaubat. Karena itu hentikan perbuatan-perbuatan jelek, mohon ampun kepada Allah, perbanyak ingat kepada Allah dengan berbagai macam bentuk zikir. Jangan ngerasani orang lain, jangan mengolok-olok orang lain. Ini hal-hal yang bisa melebur pahalanya puasa. Nah, ciri orang munafik, dia itu melakukan kejelekan tapi hatinya tidak merasa gelisah, tenang saja dengan perbuatan jeleknya itu. Jamaah isa'atan wa amnan, dia ngumpulkan 2 hal itu, wis ngelakoni barang elek tapi dirinya tenang. Maka ini juga bisa menjadi tanda-tanda kalau kita melakukan kejelekan tapi hati kita tidak merasa gelisah, tidak merasa takut kepada Allah. Ini bisa jadi itu tanda-tanda kemunafikan itu ada pada diri kita. Tapi kalau kita melakukan kejelekan terus kemudian kita khawatir, gelisah, menyesal, nah itu insya Allah kita mesti ada tanda-tanda baik. Karena itu tanda-tanda baik ini harus kita perjelas, harus kita tampakkan pada diri kita, bukan ditampakkan pada orang lain tapi pada diri kita. Fal mu'min la yusbihu illa khaifan. Orang mukmin itu setiap pagi ini selalu dalam keadaan khawatir. Wala yumsi illa khaifan, dan setiap menjelang sore
itu pun dia dalam keadaan khawatir. Orang mukmin seperti itu. Ya'malu wa yaqulu, dia beramal sekaligus berkata, la'alli anju, aku tak ngelakoni ngene, tak ndres iki bek nopo iki aku selamat, aku tak nulungi wong liya, barangkali ini saya selamat dengan nulungi orang lain, saya menghilangkan madorot dari orang lain, ada hambatan atau ada sesuatu di tengah jalan yang bisa melukai orang lain, dia hilangkan misalnya, dengan harapan agar selamat. Itu ciri orang mukmin. Setiap pagi atau sore selalu dirinya adalah selalu khawatir. Berbeda dengan orang munafik. Wal munafiqu yatrukul amala wa yaqulu sawadun nas katsirun wa sawfa yughfaru li. Orang yang munafik dia meninggalkan amal baik dan dia mengatakan, oh banyak orang yang kebanyakan orang, sawadun nas niki kasirun, jadi kebanyakan orang ini banyak yang tidak melakukan kebaikan. Wong sing gak poso lu akeh, wong sing nglakoni ngene lho, nglakoni elek yo akeh, aku akeh kancane. Intinya gitu, dia meninggalkan amal baik dan dia berkata pada dirinya, koncoku iki akeh, teman saya yang tidak melakukan hal seperti ini juga banyak, kamu jangan khawatir. Ini nafsu dan iblis bisi dirinya sendiri. Kowe gak sepiro, kamu cuma ngambil sedikit, itu wah itu ngambilnya banyak, kowe gak sepiro. Nah selalu di BCI dengan bisian-bisian seperti itu. Wa sawfa yughfaru li, dan saya pasti akan diampuni oleh Allah. Loh, ini Pak, merasa aman. Kalau ada orang merasa aman di dunia ini, maka di akhirat dia akan dibuat khawatir, dibuat takut Pak. Tapi kalau di dunia ini sudah merasa takut Pak, insya Allah di akhirat itu akan diberi aman. Karena jumlahnya merasa takut dan merasa aman ini sama. Kalau di dunia ini sering tertawa, di akhirat tinggal menangisnya. Tapi kalau di dunia ini sering menangis, maka di akhirat tinggal tersenyumnya. Wal yadhaku qalila wal yabku katsira. Kalau tertawa di dunia ini jangan banyak-banyak. Artinya itu ojo digawe seneng-seneng dunia ini. Secukupnya saja gitu. Wal yadhaku qalila wal yabku katsira. Pun wa qad kana al anbiya wal awliya ma'a kamali ma'rifatin billah wa husni dhannihim bihi wa silahi a'malihi wa qillati dhunubihi aw adamiha bil kulliyah fi ghayatin minal khauf wal isfaq. Sementara para nabi, para wali, kekasih-kekasih Allah, padahal mereka, beliau-beliau ini sempurna pengetahuannya tentang Allah, kenalnya dengan Allah ini sempurna, melebihi kita orang-orang yang biasa ini. Dan juga husnudzon kepada Allah, serta amal-amal mereka sangat baik. Sedikit sekali mereka yang melakukan dosa, bahkan nyaris tidak melakukan dosa sama sekali, khusus untuk para nabi dan rasul karena maksum. Para wali itu aja ada yang kemudian sama sekali tidak melakukan dosa. Nah, padahal mereka sudah sedemikian itu, tapi mereka tetap fi ghayatin minal khauf. Mereka ada dalam puncak kekhawatiran dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta puncak butuh ke belas asih Allah, butuh kewelasane pangeran. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Padahal mereka ini para nabi, para aulia, ini orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, dan fabihudahum iqtadih. Nah, dan dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan Allah kepada mereka para nabi dan para aulia, iqtadih, ikutlah kamu kepada petunjuk-petunjuk itu. Nah, itu saja masih
beribadah dengan luar biasa, masih dalam ketakutan yang tinggi. Loh, kita yang belum apa-apa kok rumongso aman. Siapa yang akan menjamin kita masuk surga? Tidak ada yang bisa menjamin. Setiap kali kita selalu meminta hidayah kepada Allah 17 kali ya Pak. Dalam Fatihah selalu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Apa Anda sekarang merasa mendapatkan petunjuk? Merasa aman saya akan terus mendapatkan petunjuk? Oh, belum tentu Pak. Karena mereka orang-orang para wali tadi itu Pak, sangat khawatir sekali kalau kita lepas dari petunjuk Allah sedetik saja kita bisa kintir, sama seperti layang-layang. Sedetik saja putus talinya, tek, itu aja. Ini layang-layang sudah limbung Pak. Sama manusia juga gitu Pak. Sedetik saja tidak ada pertolongan Allah, kita ini bukan apa-apa. Karena itu jangan merasa diri ini sudah baik, jangan merasa diri ini lebih dari yang lain. Bisa jadi saat ini Anda posisinya seperti itu, tapi akhir hayat bisa saja terbalik Pak. Orang yang Anda anggap orang yang jauh dari syariat, itu bisa jadi orang ini yang masuk surga. Anda yang merasa sudah sesuai dengan syariat, yang sudah merasa aman pasti akan masuk surga, bisa jadi Anda masuk neraka. Karena itu Kanjeng Nabi mengingatkan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alil kitab fayamalu bi'amalihi ahlin nar fayadkhuluha. Ada di antara kalian yang beramal melakukan amaliyahnya orang-orang ahli surga, ahli ibadah, ahli tadarus, ahli wirid dan sebagainya. Hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira', sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali hanya satu dhira'. Satu dhira' segini, satu langkah masuk surga sudah. Tapi fayasbiqu 'alil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi kitab catatan Allah ini telah mendahului apa yang dia lakukan, sehingga dia akhir hayatnya melakukan perbuatan ahli neraka, dan karena itu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Karena itu jangan merasa aman Bapak Ibu sekalian. Walaupun sekarang kita ya seperti ini, kita diberi hidayah dan sebagainya, maka syukurilah hidayah ini. Kita harus tetap khawatir, jangan-jangan nanti hidayah yang diberikan Allah pada saya ini diambil, jangan-jangan iman saya diambil. Kalau kita kehilangan harta tidak masalah Pak, tapi kalau kehilangan iman, naudzubillah min dzalik. Karena itu anugerah yang besar bagi kita. Satu lagi, wa 'alaika bis-sabri fa innahu malakul amri. Dan berikutnya, hendaklah kita terus berpegang teguh kepada kesabaran atau sifat sabar. Fa innahu malakul amri, karena sabar ini adalah sendinya segala sesuatu. Atau bisa dibilang apa namanya, kiwam, malak itu bisa bermakna kiwamul amri, sokone, penguat segala sesuatu. Jadi isinya orang hidup di dunia ini Pak, ini hanya 4 Pak. Kalau tidak mendapatkan nikmat, mendapatkan cobaan. Kalau tidak maksiat, dia melakukan ketaatan. Hanya 4 ini aja. Kalau tidak dapat nikmat, dapat cobaan. Kalau tidak maksiat, dia melakukan taat. Nah, kunci dari menghadapi 4 ini, itu salah satunya dengan sabar. Karena itu as-sabru, katakannya Nabi, ini ku nisful iman. Sabar itu separuhnya iman. Dan separuhnya sabar itu adalah puasa. Wasaumu nisfus sabri. Puasa itu separuhnya sabar, dan sabar separuhnya iman. Berarti puasa ini adalah berapa? 1/4-nya iman. Kita berpuasa ini sudah memiliki 1/4 iman Pak. Kalau kita mampu bersabar
Dan mampu lagi yang kedua, yaitu paruhannya sifat sabar, paruhannya iman, nggih. Karena as-sabru nisful iman, sabar ini separuhnya iman. Lah separuh yang lain itu apa? Separuh yang lain itu adalah sifat syukur, Pak. Jadi untuk menyikapi 4 hal yang terjadi pada diri manusia itu, ketika dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika dia melakukan ibadah, nah, ketika dia melakukan ibadah, bersyukur karena melihat syuhudul minnah seperti kemarin. Ketika kita diberi kesempatan melakukan ibadah, maka lihatlah itu adalah bentuk anugerah Allah kepada kita, tanpa ada andil kita sedikit pun, Pak. Kita hari ini hadir di majelis taklim seperti ini, kita diberi kesempatan puasa, ini jangan melihat itu atas usaha kita. Tidak, Pak. Itu murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Sudah digaris hari ini Anda puasa, Anda ikut ngaji dan duduknya di sudut sana, itu sudah ada garisnya semua, Pak. Ada yang pakai masker, ada yang tidak, itu juga sudah ada garisnya semua. Karena takdir Allah itu baru bisa diketahui setelah kejadian, Pak. Jadi tapi ketika kita melakukan kemaksiatan, ini yakinkan bahwa itu karena kelemahan kita, sehingga tidak menyalahkan Allah. Tapi ketika mendapatkan kebaikan atau ketaatan, ini disandarkan, dikembalikan kepada Allah. Insya Allah kalau orang seperti itu tidak mudah untuk jadi orang yang sombong, tidak mudah merasa bersih, tidak mudah merasa mulia. Dan tanpa pertolongan Allah kita tidak ada apa-apanya, Pak. Mulia dari mana kita? Aslinya kita kalau tidur itu tadi hilang semuanya. Maka kemuliaan, prestasi, ilmu, ibadah dan sebagainya itu adalah murni pemberian dari Allah SWT. Lihatlah ke sana, jangan melihat ada andil diri kita di situ. Nah, wala budda laka minhu ma dumta fi hadid dar, dan Anda tidak bisa tidak harus memiliki sifat sabar selama Anda masih tinggal di dunia ini. Karena apa? Li annad dunya niki daru hammin wa ghammin wa bala'in wa fitnatin. Dunia ini tempatnya ujian, tempatnya cobaan, tempatnya fitnah, tempatnya hal-hal yang gak enak. Ya dunia ini sudah harus siap dengan keadaan yang ada. Jangan berharap di dunia ini enak-enak tok, sama seperti Anda mau ke sawah. Sawah itu kita tahu di sana ada napa jenenge lumpur. Orang yang ke sawah ini harus siap kena lumpur. Kalau Anda tidak siap kena lumpur, jangan ke sawah. Kalau Anda tidak siap menerima ujian, cobaan dan sebagainya, kondisi yang buruk di dunia ini, ya jangan di dunia, Pak. Sampeyan ndang pindah alam barzah. Mbok kendat kono mbok piye sakarepe sampeyan, mbok ngombe racun. Karena dunia ini tempat ujian, Pak. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak diuji oleh Allah. Semakin tinggi ujian seseorang, itu menunjukkan semakin tinggi kelasnya. Lalu kalau Anda baru, Masya Allah, tidak dibalas WA-ne ngono sampean kendat bunuh diri. Baru kemudian di PHK, kayak sudah tidak ada sumber lain dari rezeki. Begitu di PHK langsung kendat. Iki opo-opoan. Karena dunia ini tempatnya gak enak. Anda harus siap dengan kondisi tidak nyaman di dunia ini. Karena itu mutlak dibutuhkan sabar. Mutlak dibutuhkan sabar. Wa huwa minal akhlaqil karimah wal fadailil azimah. Sabar ini termasuk akhlak mulia. Sabar ini termasuk akhlak mulia dan termasuk akhlak utama yang keutamanya sangat agung sekali. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, carilah pertolongan kamu terhadap urusan kamu, terhadap masalah kamu, bis sabri,
dengan sabar. Ini cara menyikapi segala sesuatu dengan sabar. Wassalah, dengan sholat. Kalau hati galau sumpek misalnya, pakai sholat 2 rakaat. Kanjeng Nabi setiap ada masalah apa saja selalu kanjeng Nabi niku sholat. Nabi dewe ndak Pak, sumpek titik, gak endang sukses, ndak endang hasil, moro nang payangan. Loh, gak ngono carane Pak, sabar. Anda ini tengah diuji oleh Allah. Di dunia ini tempat ujian, bukan tempat enak-enakan. Sabar, gawenan sembayang, selesai. Coba sing kepingin sakti, kepingin waras, kepingin ndang laris, kepingin, akhirnya menempuh jalan pintas. Karena apa? Karena tidak sabar. Coba Anda sabar. Oh, Allah sudah memberikan, menyiapkan segala sesuatunya. Karena kita tidak tahu, akhirnya wong sakarepe dhewe. Dan karena banyak orang awam dan banyak juga orang yang baru tahu sedikit-sedikit sudah macak sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai suhu. Lihatlah, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hati-hati dalam situasi seperti ini. Karena orang awam sangat mudah dipengaruhi dengan embel-embel agama. Paling mudah Pak. Ayo ini berjuang, ini agama, ini sudah tidak apa-apa. Mati gak apa-apa, ini syahid, sangit iya Pak. Paling mudah orang awam itu dipengaruhi dengan label-label agama. Ini bagian dari agama ini. Wah, Masya Allah ini. Karena itu mudah-mudahan kita terus mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah. Wa qala ta'ala, kelanjutan ayat tadi, innallaha ma'as-sabirin. Dan Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini pernyataan Allah Pak. Dan Allah tidak mungkin berdusta, tidak mungkin mengingkari janji. Orang kalau sudah dibarengi karo pangeran Pak, siapa yang tidak akan merasa aman coba? Ulama-ulama, kiai-kiai, terus para nabi ketika merasa dibarengi karo pangeran, aman-aman. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar ketika gelisahnya luar biasa saat ada di Gua Sur bersama Rasulullah, dikejar-kejar musuh, mau dibunuh Pak. Kaki-kaki musuh sudah kelihatan di mulut gua. Sayyidina Abu Bakar kelihatan gelisah. Apa yang dikatakan Nabi? Idz qala li sahibihi la tahzan. Nah, innallaha ma'ana, ojo khawatir, tenang, pangeran bareng awake dhewe. Sama seperti panjenengan lunga nang Surabaya atau nang Jakarta, tapi sampean bareng karo bupati, Pak. Masih sampean gak nggo sangu, Pak. Apa khawatir sampean? Lho lek sampean dibarengi karo bupati, masih gak nggo sangu, gak nggo apa, ojo khawatir. Iku sik bupati, ya. Apa meneh nek gubernur, apa meneh presiden coba. Loh ini yang jamin, ini yang memiliki mereka semua, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Niku sing barengi Pak. Coba, ndak ono khawatir. Bahkan ketika kanjeng Nabi sudah dihunus pedang Pak, dihunus pedang. Siapa yang harus nulungi kowe coba? Di depan sama musuh. Kanjeng Nabi spontan nyebut Allah. Pedangnya ini jatuh Pak. Dia gak duwe daya Pak, ndak punya kekuatan. Lemes, ngangkat pedang gak kuat. Lha pangeran sing nulungi, Masya Allah. Lha sing dibarengi pangeran, ojo khawatir, asal sabar. Pun sampean digegeri bojone, sabaro sampean Pak, keramat sampean gitu. Lho betul. Meneng wis ojo diloki wae ki wedian empun to. Sayyidina Umar itu juga punya istri yang galak. Sing wedok kudu galak lho ngoten. Sing wedok yo ngono lek digegeri sing lanang, sampean sabar. Oleh ganjarane Asyah Imrati Firaun. Nek sampean sing lanang sabar terhadap watak dari istrinya, niku oleh ganjarane Nabi Ayub. Coba. Lho lek eruh oleh ganjaran Nabi Ayub ini sampean pilih emosi apa pilih sabar? Ini teorine Pak, ngene Pak. Teorine tapi prakteknya Pak, Masya Allah luar biasa angele. Sing ngomong dhewe yo kangelan Pak. Kangelan pisan. Karena itu kita tawasau, saling memberi wasiat. Perlunya apa? Karena itu ngomongi wong liya iso Pak, tapi ngomongi awake dhewe durung karuan iso Pak. Kita kalau sudah ngalami betul itu, loh Masya Allah berat setengah mati.
Ada orang suaminya itu disiram teh minuman itu, disiram teh sama istrinya karena pulangnya terlambat, disiram. Itu diem, Pak. Pokoknya ngono lho, apik pinteran, itu luar biasa sabari. Bareng awake dhewe ngalami, Pak. Durung disiram, Pak. Ngomong apa didik gak enak nyelengit ngono wis. Masyaallah ini. Inilah perlunya kita saling menasihati satu dengan yang lain. Suatu saat saya butuh, Pak, nasihat seperti ini dari panjenengan. Suatu saat saya butuh. Kebetulan hari ini saya baca, gitu aja, baca. Dan ini sebenarnya kena ke kita semua. Ini ya ngantem ning kula pisan niki. Enake ngaji ngeten niki. Nek ngaji ono kitabe, lek ngaji biasa niku kena anu wong, Pak, awake dhewe gak kena, Pak. Tapi lek ngaji kitab ngene iki, sing maca karo sing ngrungokno padha kena, Pak. Padha kena ini. Oh. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang bersabar itu akan dibayar, akan dipenuhi pahalanya dengan tanpa hitungan. Dengan tanpa hitungan, bighairi hisab. Nggih. Pun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya percepat dikit, as-sabru amirun. Amiru junudil mu'minin. Sabar itu adalah amiru junudil mu'minin, komandannya pasukannya orang-orang mukmin. Wa qala alaihi salatu wasalam fis sabri ala ma takrahu khairun katsir. Sabar terhadap sesuatu yang Anda tidak sukai, di situ terdapat kebaikan yang sangat banyak. Wa fi wasiyatihi li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan wasiatnya Kanjeng Nabi terhadap Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan wa'lam anna nusra ma'as sabri. Wahai Abdullah bin Abbas, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu akan turun besertaan dengan sabar. Kalau Anda sabar, pertolongan Allah akan turun. Itu maksudnya. Wa annal faraja ma'al karabi, dan sungguh kelapangan, kelonggaran itu akan beserta kesempitan. Kalau Anda mendapatkan ujian, musibah dan sebentar lagi Anda akan tersenyum, akan longgar, akan kalau ada masalah sebentar lagi Anda akan terbebas asal Anda sabar. Kalau Anda merasa tersudut, terpepet, sebentar lagi akan saatnya bahagia nanti. Wa anna ma'al usri yusra, dan setiap kesulitan pasti Allah akan siapkan kemudahan. Mudah-mudahan kita diberi bertahan, mampu kafun nafsi. Sabar itu menahan diri, Pak. Kafun nafsi, bisa menahan diri dari keinginan untuk tidak beribadah, bisa menahan diri dari keinginan untuk maksiat, menahan diri dari sesuatu yang musibah, ujian dan cobaan dari Allah, menahan diri dari hawa nafsu kita. Itu makna daripada sabar, kafun. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang sabar. Amin. Al-Fatihah. Iya karena dia akan sahanda shallallahu alaihi wasallam shallallahu alaihi wasallam